Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi kami yang berjudul Perpustakaan sebagai Pusat Sumber Belajar. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Yulianda Putri Rahmawati, NIM 1911101227. Yang kedua, Fatima Nurlala Iwani, NIM 1911101244. Yang ketiga, Egi Suhairin, NIM 1911101255. Yang keempat, Nurlinda Fitriani, NIM 1911101286. Yang kelima, Andina Nur Khofifah, NIM 1911101302. Yang terakhir, Yazid Akil Muafi, NIM 1911101368. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu perpustakaan sebagai pusat sumber belajar. Perpustakaan mempunyai peran yang signifikan untuk meningkatkan literasi informasi, minat baca, dan juga mengembangkan pengetahuan. Adanya perpustakaan sekolah, peserta didik dapat memanfaatkan fasilitas perpustakaan dengan mengembangkan ilmu dan juga melakukan kegiatan belajar secara mandiri atau secara berkelompok. Terkait dengan pengertian sumber belajar, maka keberadaan perpustakaan merupakan salah satu sumber belajar yang tersedia di lingkungan sekolah. Mengacu definisi sumber belajar yang diberikan oleh Association for Education Communication Technology atau IACT, maka pengertian sumber belajar adalah berbagai sumber baik itu berupa data, orang, atau wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar, baik yang digunakan secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajarnya. Ditinjau dari segi pendayagunaan, AICT membedakan sumber belajar menjadi dua macam, yaitu pertama, sumber belajar yang dirancang atau sengaja dibuat untuk digunakan dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Sumber belajar yang dirancang tersebut dapat berupa teks, buku paket, slide, film, video, dan sebagainya yang memang dirancang untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Yang kedua, sumber belajar yang tidak dirancang atau tidak sengaja dibuat untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran. Jenis ini banyak terdapat di sekeliling kita, dan jika suatu saat kita membutuhkan, maka kita tinggal memanfaatkannya. Selanjutnya, mengacu pada definisi AICT tentang sumber belajar, maka sumber belajar jenis pertama yaitu sumber belajar yang sengaja dibuat untuk membantu pencapaian tujuan belajar perlu disimpan untuk didaya gunakan secara maksimal. Penyimpanan berbagai sumber belajar tadi ditempatkan dan diorganisasikan di perpustakaan. Dengan demikian, maka perpustakaan merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan di lingkungan berbagai lembaga,
termasuk sekolah guna membantu tercapainya setiap upaya pembelajaran. Adapun pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar secara efektif memerlukan beberapa keterampilan, seperti keterampilan mengumpulkan informasi, keterampilan mengambil intisari dan mengorganisasikan informasi, keterampilan menganalisis, menginterpretasikan dan mengevaluasi informasi, keterampilan menggunakan informasi. Baik, saya lanjutkan. Definisi perpustakaan. Kata perpustakaan berasal dari kata pustaka, yang berarti kitab, buku-buku, kitab primbon. Kemudian, kata pustaka mendapat awalan per dan an, menjadi perpustakaan. Perpustakaan mengandung arti kumpulan buku-buku bacaan, bibliotek, dan buku-buku kesusastraan. Pengertian perpustakaan. Perpustakaan adalah kumpulan bahan informasi yang terdiri dari bahan buku atau book materials dan bahan non-buku atau non-book materials yang disusun dengan sistem tertentu dipersiapkan untuk diambil manfaatnya atau pengertiannya. Pengertian perpustakaan. Perpustakaan adalah kumpulan bahan informasi yang terdiri dari bahan book atau book materials dan bahan non-book atau non-book materials yang disusun dengan sistem tertentu dipersiapkan untuk diambil manfaatnya atau pengertiannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan perpustakaan. Nah, jadi di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama, tujuan perpustakaan ialah untuk memenuhi keperluan informasi masyarakat perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, menyediakan bahan pustaka, rujukan atau yang biasa kita sebut dengan referensi pada semua tingkat akademis. Kemudian poin yang ketiga, menyediakan ruang belajar untuk pemakai perpustakaan. Poin yang keempat, menyediakan jasa peminjaman yang tepat guna bagi berbagai jenis pemakai. Dan poin yang terakhir, poin yang kelima, menyediakan jasa informasi aktif yang tidak saja terbatas pada lingkungan perguruan tinggi tetapi juga lembaga industri lokal. Nah, jadi jadi perpustakaan ini tidak hanya dapat digunakan oleh lembaga pendidikan melainpun seluruh atau semua kalangan dapat menggunakan perpustakaan. Dan kemudian inti dari semua poin ini, tujuan perpustakaan itu agar masyarakat dapat menggunakan waktu senggangnya dengan baik yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosial. Mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang fungsi perpustakaan. Perpustakaan mempunyai beberapa fungsi.
Di antaranya, yang pertama, fungsi penyimpanan. Perpustakaan bertugas menyimpan koleksi atau informasi yang diterimanya. Tujuan ini nampak pada Perpustakaan Nasional. Contoh, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berfungsi menyimpan terbitan yang dihasilkan di Indonesia, beserta terbitan tentang Indonesia yang diterbitkan di luar negeri. Hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Deposit, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang wajib simpan karya cetak dan rekam. Fungsi yang kedua adalah fungsi edukatif atau pendidikan. Perpustakaan berfungsi sebagai tempat belajar mandiri, baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Di sekolah, perpustakaan dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar, mengenalkan berbagai macam bacaan, dan meningkatkan minat baca siswa agar gemar membaca. Dan di luar sekolah, perpustakaan dapat dimanfaatkan oleh mereka yang sudah bekerja untuk menambah ilmu dan keterampilan mereka. Fungsi yang ketiga adalah fungsi penelitian. Perpustakaan memiliki fungsi penelitian, artinya sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan dapat dijadikan bahan rujukan untuk melakukan penelitian. Umumnya, fungsi ini terdapat di perpustakaan perguruan tinggi. Mereka memanfaatkan informasi yang ada di perpustakaan untuk keperluan penelitian ilmiah, seperti pembuatan makalah, skripsi, dan penelitian lainnya. Fungsi yang keempat adalah fungsi pelestarian atau kultural. Perpustakaan menyimpan khasanah budaya bangsa serta meningkatkan nilai dan apresiasi budaya dari masyarakat sekitar perpustakaan melalui penyediaan bahan bacaan. Selain itu, perpustakaan juga menyediakan bahan pustaka baik cetak maupun elektronik tentang kebudayaan antar bangsa. Fungsi yang kelima adalah fungsi informatif. Perpustakaan mempunyai fungsi informatif, artinya informasi yang dibutuhkan pengguna dapat dicari di perpustakaan. Perpustakaan tidak hanya menyediakan informasi tentang koleksinya, melainkan juga informasi tentang lingkungan sekitarnya. Fungsi yang keenam adalah fungsi rekreasi. Kalau di Indonesia ada perpustakaan menyediakan fasilitas rekreasi atau bermain, mungkin akan ada yang berkomentar. Bermain-main kok di perpustakaan? Perpustakaan itu tempatnya untuk belajar. Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai tempat dan sarana yang dapat memberikan hiburan pada penggunanya. Hal itu dilakukan dengan mendekorasi ruangan sebaik mungkin agar pengguna nyaman dalam memanfaatkan perpustakaan. Terima kasih. Jenis-jenis perpustakaan. Yang pertama, perpustakaan negara. Perpustakaan negara memainkan peranan penting dalam membangun dan menyelaras berbagai isu berkaitan perpustakaan dan profesion pustakawan. Fungsi perpustakaan negara yang penting adalah sebagai pusat bibliografi negara, yaitu ia menyimpan dan mengkatalogkan semua hasil penerbitan negaranya. Yang kedua, perpustakaan awam atau umum. Perpustakaan awam termasuk perpustakaan negeri, perpustakaan daerah, dan perpustakaan desa. Fungsinya menyediakan penghikmatan serta kemudahan bacaan dan rujukan kepada penduduk atau komunitas di sekitarnya. Koleksi perpustakaan awam adalah berbagai dan merangkumi bahan bacaan untuk semua golongan, yaitu anak-anak, remaja, dan dewasa. Yang ketiga, perpustakaan akademik. Perpustakaan akademik adalah perpustakaan di institusi tinggi seperti university, college, dan maktab. Fungsi perpustakaan akademik menyediakan bahan-bahan untuk kegunaan para pelajar dan tenaga pengajar di institusinya. 4. Perpustakaan sekolah.
Perpustakaan sekolah kebanyakan adalah kecil dengan koleksi bahan yang sederhana. Koleksinya terdiri dari buku-buku rujukan seperti kamus, ensiklopedia, atlas, dan juga buku cerita. 5. Perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang berada di dalam sebuah organisasi ataupun syarikat. Perpustakaan khusus berfungsi memberikan penghormatan kepada pengguna, yaitu mereka yang berada di dalam organisasi itu. Ya, di sini saya akan memaparkan materi tentang penggunaan perpustakaan sebagai sumber belajar. Perpustakaan merupakan bagian integral yang mendukung proses belajar mengajar. Keberadaan perpustakaan sebagai sumber belajar dalam proses pendidikan diharapkan dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, perpustakaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan murid-murid terhadap membaca. Yang kedua, perpustakaan sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar murid-murid. Yang ketiga, perpustakaan sekolah dapat menanamkan kebiasaan belajar mandiri, yang akhirnya murid-murid mampu belajar mandiri. Yang keempat, perpustakaan sekolah dapat mempercepat proses penguasaan teknik membaca. Yang kelima, perpustakaan sekolah dapat membantu perkembangan kecakapan berbahasa. Yang keenam, perpustakaan sekolah dapat melatih murid-murid ke arah tanggung jawab. Yang ketujuh, perpustakaan sekolah dapat memperlancar murid-murid dalam menyelesaikan tugas-tugas. Yang kedelapan, perpustakaan sekolah dapat membantu guru-guru menemukan sumber-sumber pengajaran. Sekian dari saya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan list pertanyaan di room yang telah tersedia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.